Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah syadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alakum minal mukhlisin lahuddin. Allahumma amin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah serta hidayah, sehingga kita masih diperkenankan dengan taufiknya berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari sebahagian hal-hal yang baik, di antaranya mengetahui, memahami tentang sejarah dari manusia yang paling agung, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menurunkan rahmah dan barokah serta ilmu yang bermanfaat, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada nabinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam dan barokah marilah kita doakan selalu semoga tercurah dan terlimpahkan atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah sudah disambut dengan hujan ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak kalau ketemu saya di jalan, tolong saya disapa ya. Barangkali saya lupa. Tadi saya di jalan itu di dekat Pasar Setu, kayak ngelihat di antara jamaah kita sepertinya driver ojol tadi kayaknya. Ada? Nggak ada? Tadi saya ngelihat ada jamaah sini. Ini jamaah satu asli ya, pakai baju Gojek dia. Entah siapa saya belum paham. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Allahumma amin. Mungkin lupa beliau ya, karena saya juga pakai helm online juga ya, tapi mungkin lupa beliau, karena mungkin kalau saya pakai Gojek saya terlihat lebih muda kayaknya, jadinya banyak yang lupa ya. Kalau sini kayak orang tua saya. Nah, ya baik, yang di rumah sehat semuanya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok kita diberi kesempatan, diberi waktu ya sampai ke Yaumul Idul Adha. Allahumma amin. Itu malam yang barokah ya, Aidul Akbar ya, Aid yang lebih akbar, yang lebih besar ya. Mudah-mudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, marilah kita buka kembali sirah nabawiyah kita, yaitu Maulid Al-Barzanji Nasr, yaitu bukan syair seperti syair-syair yang kita baca sholawat ya. Mari kita baca sampai mana terakhir bapak-bapak? Fatuba liman kana ta'dimahu sallallahu alaihi wasallam ghayatu maramihi wa marmah. Sudah belum? Sudah. Yang benar, jawabannya yang mana nih? Paket datanya ya, dikit lah nggak apa-apa, 10 MB nggak apa-apa buat nonton. Buat murojaah, buat mengulang kemarin kita sudah ngaji apa gitu ya.
Asmaul Husna-nya juga, ya sirah nabawiyahnya juga, ya fiqihnya juga. Insya Allah itu akan jadi saksi, ya. Jadi harta yang kita pakai untuk jihad berjuang, baik menuntut ilmu, menolong sesama, insya Allah jadi saksi kita. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berarti sekarang mau baru saya. Baik. Ada yang mau baca di depan? Silakan. Ada yang mau baca? Malah mundur. Aduh lagi piye. Daiki zamannya nggak ada yang mau maju, ngumpet semua. Mas Sepul maju aja, Mas Sepul. Vokalis biar lebih keren bacaannya, lebih bagus ya. Baik, saya baca pelan-pelan, nanti bapak-bapak ngikuti ya. Kita ulangi dari Attir ya. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Ayo baca. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraza sallallahu alaihi wa sallama wadi'a yadayhi ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ala Allahumma sholli alaihi. Ada yang beda enggak? Mana? Iya. Wa ala biasanya apa di situ? Ma'ulah ya. Itu di mana-mana ma'ulah. Mudah-mudahan nggak ada yang komplain kalau saya perbaiki ya. Ya, karena saya ada dasarnya. Jadi kalau ala dan ulah itu memang artinya berbeda. Ya, bukan saya menyalahkan yang membaca ma'ulah ya, tapi di syarahnya diterangkan bi fathil ain ya, wal ula bi fathil ain. Jadi dengan dibaca fathah. Perbaiki ya. Nah, jadi baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumian. Sama? Mumian ya. Mumi apa itu? Bukan mumi yang itu, bukan. Mumi yang mau diawetkan. Mumian artinya memberikan tanda isyarah ya. Mumian, jadi Nabi itu memberikan tanda isyarah kepada alam semesta bahwa beliau adalah orang yang mencapai derajat tertinggi dalam siyadahnya, dalam menjadi pemimpin. Gitu ya. Pemimpin semesta alam. Mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi. Dulu disampaikan ila sudadihi ya. Monggo dibaca yang mana? Ila sudadihi wa ala. Di fathah ainnya ya, bukan dhammah. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menyalahkan yang membaca dhammah. Sudah? Wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya. Ya, nanti bapak-bapak ulangi ya dari depan ya. Sekarang kita perbaiki aja dulu. Kita baca. Wada'at ummuhu abdal muttalibi, yang ditafsir toknya ya. Abdal muttalibi wa huwa yadufu bihati kalbaniyah
فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعظم. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية. Ada yang beda nggak? Apa? Jadi begini, kalau surah kayak gitu ya, auratul rajuli ma baina surrati wal warrukbati. Ya, coba perhatikan Pak. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan dengkul. Aurat laki-laki. Sudah paham? Nah, surrah itu pusar tuh yang nempel. Maksudnya yang masih di perut. Dia posisinya ya memang dia dari dalam nongol. Itu kalau sudah dipotong. Maka yang sudah dipotong, tali pusar yang sudah dipotong, itu bahasa Arabnya surrun. Kalau yang nempel, maksudnya yang tertinggal, yang jadi ujung dari tali pusar di dalam perut menjulang ke permukaan sini, itu namanya surrah. Beda nggak? Jangan dicoret dulu Pak. Jangan. Itu juga nggak 100% salah. Jadi yang fasih itu memang maqtu'as surri, yang sudah terpotong tali pusarnya. Berarti sudah ada potongannya, sudah terpisah. Ya, paham? Jadi yang dipotong itu kan bagian luar, bukan yang dalam. Kalau yang dalam atau yang nempel dengan, kalau sudah dipotong ya, yang nempel dengan lubangnya perut itu namanya surrah. Nah, kalau maknanya surrati itu maqtu' as-surrati, yang sudah terpotong pusarnya, berarti Nabi nggak punya pusar. Jadi yang tepat, yang fasih itu maqtu' as-surri. Nah, kalau umpamanya ada waqala asy-syarih, sang penjelas menerangkan yang mensyarah kitab ini, bahwa seandainya ba'dul ulama membaca maqtu' as-surrati, maka yang dimaksud adalah maqtu' as-surri. Itu ya. Oke. Tapi demi ilmu ya. Karena ini kan ilmunya agak detail, agak terperinci, takutnya lupa. Bukan saya berbeda dengan naskah yang lain, tapi karena ini berdasarkan ilmu, maka alangkah saya mengharapkan sesuai dengan realnya, yaitu maqtu' as-surri biyadil qudratil ilahiyah. Begitu. Paham? Gak usah dihapus, gak apa-apa. Tapi nanti bacanya maqtu' as-surri, ya, menghormati ba'dul ulama yang membacanya maqtu' as-surrati, tapi maksudnya adalah maqtu' as-surri. Karena umumnya kan wis pupus apa durung, kan gitu ya. Nah, talinya udah puput apa belum? Yang terputus itu yang luar apa yang dalam? Yang luar. Ini yang itu, yang surinya itu, yaitu tali suri namanya. Nah, yang di luar ya. Kalau yang dalam surrah namanya. Sudah paham? Jadi fasih, lebih fasih as-surri. Kita lanjutkan. Thayyiban dahinan madkhulatan bikuhlil inayati aynan. Untuk bikuhlil inayati, ya, boleh dibaca bikahlil inayati atau bikuhlil inayati. Paham Pak? Paham Pak?
Iya, jadi biar kita lebih memahami cara membacanya ya. Bikuhlil ainayah. Sampai mana tadi? Sampai mana Pak? Oh, bikuhlil ainayati. Oke. Oke, berarti tetapi lebih bagus, lebih ansab wa hadza ansabu bima qablah, lebih sesuai dibaca fathah di kahlil ainayati. Silakan ditambah satu fathah. Jadi ada kohli sama kahli. Jadi nanti kalau ada yang baca kahli, bapak-bapak udah tak ajarin ya. Iya, jadi kita tahu oh beda begini bacanya ya. Sudah? Wa qila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah wa awlama wa ad'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah abdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi kalau nanti dibaca, nanti bapak-bapak bareng-bareng baca, pakai yang lebih utama ya. Jadi yang tadi dibaca surrati, dibaca surri, yang bikuhlil inayati dibaca kahlil inayah, kemudian yang paling atas tadi wa'alah ya, bukan wa'ulah tapi wa'ala. Silakan bapak-bapak baca bareng-bareng yang cakap ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'ar ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ala. Bagus, lanjut. Wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه. Lanjut. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله على ما من به عليه وأعطاه. اللهم صل عليه. Lanjut. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية
وأولم وأدعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عذر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Ya, silakan dibuka Durul Bahiyah. Sudah cukup ya? Insyaallah satu makro kita baca, satu tema selesai kok Pak ya. Insyaallah. Sudah? Kita salawat dulu ya. Ini kayaknya pada kedinginan apa di AC ya? Kurang hangat. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa ya Allah. Bisa Pak? Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa ya Allah. Alal kafi salatullah. Berarti saya lagi baca apa? Salawat. Kita baca salawat. Salah satu nama Nabi kita itu Kafi. Apa? Kafi. Alal kafi. Semoga tetap atas beliau Nabi Muhammad al-Kafi salatullah. Ala syafi salamullah. Asy-Syafi juga salah satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak, nanti setelah selesai Asmaul Husna kita ngaji Asmaul Nabi. Jumlahnya ada 200 lebih. Berapa tahun ya? Asmaul Husna aja belum selesai ya. Alhamdulillah. Jadi ilmu Allah itu enggak ada ininya. Semuanya adalah untuk menuntun kita dekat dengan Allah, menuntun kita lebih mentauhidkan Allah dan tambah yakin kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Baik, silakan dibuka faslun fi bayani awqatis shalawatil khamsi. Kemarin sudah waktu asar sudah ya? Sudah ya? Oke, kita pernah membahas tentang waktu sholat zuhur, kemudian membahas waktu sholat asar. Nah, waqala ba'dul fuqaha, bapak-bapak pernah mendengar namanya was-sholatil wusṭha. Apa? Pernah dengar? Di Quran itu ada, di surat Al-Quran itu ada. Ya. Pasti nggak hafal ayatnya. Kita diberitakan ya untuk hafidhu ala sholawati was sholatil wusṭha. Hafidhu, selalu pelihara, jaga. Kita disuruh apa? Jaga. As-sholawati, hafidhu ala sholawati, jagalah selalu sholat kita. Kalau tadi subuh kita bisa ngejaga sholat subuh dengan baik, bacanya baik, rukunnya dilakukan dengan baik, dicukupi syarat rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya, sholatnya enggak lihat aslinya baru ya, enggak usah, bawa aja ntar juga bisa ngeliat. Udah cakep nih subuh tadi udah bisa begitu, enggak komen, fokus. Zuhur pun sama,
terus selalu. Karena apa? Karena sholat itu seperti hidangan rohani kita, Pak. Sama seperti makanan sehat, ya, makanan kita juga hidangan kita menjaga kesehatan kita, Pak. Ya, kalau sholat lima waktu menjadi makan rohani kita. Coba, apa bisa, Bapak? Pagi makanannya enak, lauknya bagus, sayurnya. Begitu siang, nasi goreng nasi kemarin, mau nggak? Udah nasi goreng, nasi kemarin lagi, mau nggak? Nggak mau lah, rusak kan? Jadi cakep terus. Jadi kalau bapak-bapak merasa malas untuk memperbaiki sholatnya, untuk menjaganya, coba bayangin aja kalau kita pagi sarapan bergizi sehat, siang udah mulai nggak beres, malah nggak makan sampai malam cuma ngopi, tok, rusak nggak? Rusak badannya. Sama kalau orang sholat subuh doang, duhur enggak, asar kagak, maghrib tanggung, isya tidur, ya wis, sholatnya piye? Cuma sekali rusak nggak? Rusak rohani kita, maka harus diperbaiki. Itu cara kita taubat yang benar ketika kita meninggalkan sholat jangan dibiarin, ya. Paham Pak ya? Baik. Jadi as-sholatul wusta, ba'dul fuqaha menyampaikan as-sholatul wusta adalah sholat asar. Sholat apa? Asar. Hafidhu, jagalah selalu oleh kalian semua ayyuhal mu'minun as-sholawati, semua sholat fardu maksudnya atau sholat yang lain. Was-sholatil wusta, dan sholatil wusta namanya. Kalau dari sisi bahasa, sisi bahasa ya, bukan dari istilah fikih, maknanya al-wusta itu tengah. Ya, sebagian menyampaikan tafsirnya banyak, gak cuma satu. Ada yang mengatakan as-sholatul wusta itu asar, ada yang menyampaikan as-sholatul wusta itu subuh, ada yang mengatakan dua, yaitu sholat asar dan maghrib. Ada yang lain, bahkan ada yang disebut as-sholatul wusta adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mempunyai dasar mereka masing-masing para ulama kita. Berarti nggak dipastikan? Bukan nggak dipastikan, karena apa? Agar kita menjaga semua sholat. Sama dengan Lailatul Qadar, apa pasti tanggal 27? Belum tentu, bisa jadi tanggal 21. Tujuannya apa? Agar semua malam dalam bulan Ramadan kita ibadah, kita giat. Siapa tahu tanggal 1 Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar. Paham? Sama dengan Allah menyembunyikan kekasihnya, walinya, ya, di antara manusia, nggak ketahuan. Biasa aja tukang ngantuk mulu, kalau ngaji malah orangnya mungkin, ya, bukan kerja di PT umpamanya, barangkali di sebelah bapak itu malah wali, barangkali ya. Biar apa? Biar kita menghormati setiap muslim, karena yang lebih tahu takwa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham Pak? Iya, baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa sekarang? Waktul maghribi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau diikutin apa enggak? Enggak apa-apa. Mau ikut? Kalau bapak-bapak ikut, tak jamin bibirnya dapat berkah. Karena membaca ilmu. Kalau enggak baca enggak apa-apa, yang penting perhatikan ya. Wa waqtul maghribi, dan waktunya sholat maghrib, min ghurubis syamsi, adalah sejak dari terbenamnya matahari, ila maghibis syafaqi, hingga hilangnya senja, al-ahmari, yang berwarna merah. Syafaq itu senja atau mega. Jadi mataharinya sudah nggak kelihatan, masih ada cahayanya. Kayak udah ada yang lewat, ada cahayanya nih, motornya belum nongol-nongol, itu namanya mega, gitu ya. Baik.
Wa waktul maghribi, waktunya sholat fardu maghrib adalah min ghurubis syamsi. Awalnya dari mana? Sejak terbenam matahari. Semuanya sempurna. Kalau masih ada sedikit saja, berapa derajat gitu ya, atau kok masih ada bulannya dikit, itu belum boleh sholat maghrib. Sebab apa? Belum tenggelam sepenuhnya, belum terbenam dengan sempurna, belum boleh. Jadi jangan buru-buru buka puasa. Apalagi ini kan puasa sunnah, puasa wajib. Kalau belum terbenam tidak boleh buka dulu. Kecuali kalau mau batalin. Lagi sayang ya. Oke, baik. Paham Pak ya? Ai min tamami ya. Utawi waktuna salat maghrib iku min ghurubis syamsi, awit saking surupe srengenge ila maghribis syafaqi tumeka nganti ilange mega sifate mega atau sifate syafaq al ahmari kang abang. Nah, ini kalau ada yang nulis pakai itu di pondokan, ada pondokan ya, sekarang lagi mondok ya. Mondok di Masjid Al-Ikhlas. Ya, sampai kapan? Wayam tadtu ila maghribis syafaqi, sampai hilang asy-syafaq. Karena memang waktu maghrib itu udah mulai warna merah kan? Ya, begitu matahari terbenam, langitnya berwarna merah. Nah, warna merah itu yang dimaksud senja atau mega. Paham? Itu senja atau mega tersebut. Jadi berwarna merah. Nah, terus lama-lama kan hilang tuh. Kalau sudah hilang warna merahnya, biasanya mulai ada berwarna kuning. Walaupun hitam, tapi kan ada warna cerahnya. Kadang kuning. Setelah kuning biasanya menjadi putih. Kalau sudah putih, sudah sempurna isya itu. Ya, jadi sampai hilang mega yang berwarna. Jadi mega itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Ya, makanya kalau sholat isya jangan terlalu awal banget, ya. Artinya dikasih lebih sempurna lagi sampai langitnya ini udah nggak ada mega yang berwarna kuning, udah nggak ada kuning, udah nggak putih, udah gelap, benar-benar gelap. Jadi ila maghrib syafaqi, hingga hilang, bukan terbenam, kan beda. Jangan samakan maghrib dengan huruf, itu beda. Kalau huruf itu terbenam, ya terbenam. Kalau maghrib itu dari kata ghoba artinya ghaib. Ghaib itu enggak ada, hilang. Aina Sufyan? Ghaib. Di mana Sufyan? Kagak ada. Ya gitu ya. Nanti saya tes ya. Mana? Hadir enggak nih? Oh, Saiful hadir. Sufyan ghaib. Enggak ada. Paham ya? Udah jadi makhluk ghaib berarti gitu ya. Paham Pak ya? Ila maghrib syafaqil mari. Kita lanjutkan ya, gampang Pak ya. Jadi itu waktunya maghrib berarti pendek banget ya Pak. Pendek. Jadi maka sebagian ulama itu sebagian ulama itu ada yang menyampaikan kalau sholat ba'diyah maghrib katanya nih, sebagian katanya juga ulama beliau sebaiknya disambung dengan sholat fardu maghrib. Itu dalam kalau salah kaul jadid, kalau salah kaul jadid itu ketetapan pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah di Mesir dan terakhir ya mungkin di Mesir. Jadi kaul yang qadim itu ketika beliau di Irak kalau nggak salah. Jadi keputusan terakhir dari fatwa Imam Syafi'i adalah kalau waktu itu sangat pendek sekali. Kira-kira cuman berapa rakaat lah dihitung waktunya. Saking pendeknya, maka sebagian saudara-saudara kita itu ada yang begitu sholat maghrib selesai langsung sholat ba'diyah maghrib. Pernah Pak lihat itu? Oh nggak pernah, berarti nggak pengalaman. Kalau saya pernah, ya pernah saya beberapa kali. Saya tanya, ya karena saya diajari guru begini. Oh ya udah, berarti udah ada gurunya ya. Tapi yang masyhur tetap nunggu sampai jangan digandeng antara fardu dan sunnah. Jadi jangan udah salam maghrib langsung ba'diyah maghrib, dijeda dulu dengan doa ngobrol gitu ya. Jangan langsung sama sholat ba'diyah isya begitu mentang-mentang nanti tugas
tugas jaburan, Mbak Aisyah langsung Mbak Aisyah jangan, doa dulu. Paham ya? Ini takutnya terjadi alasan ya. Nah, biar kita tahu. Bahkan pernah saya waktu itu ada acara di Palembang, itu adzan maghrib. Pertama saya ke sana, oh maghrib berarti baru adzan ya, santai dulu, kopinya masih panas, belum sempat diseruput. Begitu diruput, selesai adzan kita doa setelah adzan ya, Allahumma rabb hadhihi da'watan sampai selesai doa, qomat, kaget saya, lari. Ternyata tidak ada qabliyah maghrib. Karena apa? Karena saking pendeknya waktu kata mereka. Boro-boro sholawatan Pak. Di sini kan udah sholawatan, baca maghrib, tahiyatul masjid, baru 1 shaf. Begitu rakaat ketiga, baru 3 shaf. Itu juga anak-anak. Tapi bagus, alhamdulillah. Mungkin masih sibuk semua, anak-anaknya masih pada kerja kayaknya ya. Iya. Baik, satu lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa waqtul isya'i, dan waktunya salat Isya adalah mim maghribis syafaqi, sejak dari hilangnya mega atau senja ya, ila tulu'il fajri. Betul enggak kalimatnya? Hingga terbitnya fajar. As-sani, yang kedua. Nah, ini surat Isya, surat yang paling panjang waktunya. Kapan? Sejak hilangnya mega merah tadi. Sudah hilang. Nah, berarti udah hilang nih. Kalau dilihat langitnya udah nggak ada mega merahnya ya. Maka sampai mana? Ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar as-tsani yang kedua. Fajar itu ada 2. Ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib, lawannya shadiq. Disebut fajar kadzib itu fajar yang pertama. Itu bukan fajar bikinan setan, bukan. Ada yang bilang ini bikinan setan, bukan. Ya kan ada yang nggak paham itu. Nah, fajar shadiq itu berupa cahaya yang ada paling di sebagian penjuru langit, ada kilatan cahaya tuh. Cuma sebentar doang, habis itu hilang. Kayak ekor binatang. Kayak sen, terus itu jangan dikira subuh, belum. Nanti hilang, lama-lama hilang. Bukan lama, sebentar doang malah itu. Setelah itu gelap lagi langit, baru keluar dari arah timur. Langsung meratai itu yang fajar yang kedua yang itu namanya fajar shadiq. Disebut fajar kadzib karena biar setan itu goda begini, udah terbit fajar sholat aja, sholatnya pahalanya lebih gede karena sholat paling awal kan udah fajar. Bukan itu, pakai ilmu ya, yaitu fajar yang kedua, fajar yang shadiq, yang benar maksudnya kan fajar kan bukan manusia, nggak ada yang bohong kan. Maksudnya jangan mau dibohongin dengan fajar yang pertama gitu, karena itu fajar menandakan belum waktunya sholat subuh. Kenapa bisa seperti itu? Dibedakan. Kadang-kadang Pak, ada di antara kita yang punya pekerjaan harus cepat-cepat berangkat lebih awal. Udah fajar tuh, padahal belum fajar shadiq. Ya, begitu dia berangkat udah tenang, udah sholat, baru azan Allahu Akbar, azan subuh, azannya telat gitu. Paham kira-kira? Bukan yang telat, lo yang salah karena fajar kadzib. Sudah paham ya? Nah, kalau fajar shadiq itu nanti merata, nggak hilang, terbit nanti matahari sampai. Kalau fajar yang kadzib ada cahaya melintas sebentar, paling di mana, nggak lama hilang. Nah, berarti bohong dia, malu-malu dia. Nah, setelah itu gelap, habis itu keluar dari arah timur sampai ke barat, terobos cahaya matahari menjadi fajar yang kedua. Berarti itu sudah masuk waktu sholat subuh. Yang terakhir insyaallah besok. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.